Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini pertemuan Pak Masudi akan membahas mengenai tentang jenis-jenis sifat koligatif larutan. Adapun jenis sifat koligatif larutan itu macamnya ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Kemudian yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB di sini B-nya itu berarti bubble, sehingga dalam kondisi bubble itu menunjukkan kalau mendidih. 3. Penurunan titik beku atau delta TF. F-nya di sini maksudnya adalah freezer. Freezer itu berarti dingin dan membeku. Yang keempat adalah tekanan osmosis larutan, ya simbolnya seperti P. Berikutnya kita ulas satu persatu mengenai tentang macam dari sifat koligatif. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Untuk tekanan uap jenuh delta P dapat dirumuskan bahwa delta P itu sama dengan P0 dikurangi P, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh, P0-nya tekanan uap larut, dan P-nya adalah tekanan uap larutan. Perlu kita ketahui bahwa hukum Rolle mengatakan perubahan tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol. Maka dapat dirumuskan bahwa delta P sama dengan P0 dikalikan XB. Ya, keterangannya delta P sama dengan tekanan uap larutan, P0 sama dengan tekanan uap larut, sedangkan XB sama dengan fraksi mol. Sebagai contoh soal untuk penurunan tekanan uap jenuh, yaitu hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa Mr sama dengan 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm Hg. Mm Hg ini adalah satuan tekanan dalam kondisi raksa. Maka untuk menjawabnya kita konsep dengan diketahui dan ditanya. Lah, apa saja yang diketahui? Glukosa masanya sama dengan 45 gram. Kita tahu bahwasannya glukosa mempunyai rumus molekul C6H12O6. Berarti kita tentukan Mr glukosa tersebut kalau dihitung berdasarkan jumlah massa AR atomnya yang terdapat pada C6H12O6 itu sama dengan 180. Dan untuk airnya itu adalah massanya 90 gram. Sedangkan Mr air dengan rumus molekul H2O itu sama dengan 18, di mana P0-nya tekanan uap larut murni yaitu besarnya 18 mm Hg. Nah, yang ditanya adalah delta P. Maka dapat diselesaikan. Yang pertama adalah kita cari mol glukosanya. Mol glukosa sama dengan gram per mr atau N atau massa per mr. Masanya glukosa sama dengan 45 per 180 sehingga ketemu molnya adalah 0,25 mol. Berikutnya kita cari mol air, yaitu gramnya air per mr-nya air sama dengan 90 gram per 18 sama dengan 5 mol. Kalau sudah kita cari masing-masing molnya, maka kita tentukan fraksi mol glukosa. Untuk menentukannya fraksi mol glukosa yaitu ya
berarti terlarut glukosa, NT per NT plus NP berarti 0,25 per 0,25 ditambah 5 sama dengan 0,048 ya, sehingga nanti kalau dimasukkan untuk menentukan penurunan tekanan uap jenuhnya, maka P0 dikalikan XA, di mana XA ini adalah fraksi mol terlarut, sama dengan 18 dikalikan 0,048 sama dengan ketemunya adalah 0,864 mm Hg. Nah, itulah cara menentukan penurunan tekanan uap. Berikutnya yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Kita tahu bahwasannya adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni, sehingga didapatkan penurunan tekanan, penurunan titik didihnya adalah sama dengan molalitas dikalikan Kb, di mana delta TB sama dengan kenaikan titik didih, sedangkan M kecil atau molaritas larutan dan Kb-nya adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Contoh soal untuk kenaikan titik didih, keadaan 250 gram air ditambahkan 11,7 gram garam dapur atau rumus molekulnya NaCl, di mana AR-nya Na sama dengan 23, AR-nya Cl 35,5 dan Kb-nya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Maka tentukan titik didih larutannya. Jawab. Diketahui W-nya adalah massa zat garam dapur, yaitu 11,7 gram. Sedangkan massa pelarutnya yaitu air adalah 250 gram. Kb-nya sudah ditentukan yaitu 0,52 derajat Celcius per mol. Dan mRNaCl ya, jadi diuraikan 1 AR-nya Na ditambah 1 AR-nya Cl ketemunya sama dengan 58,5. Yang ditanya adalah delta TB. Maka untuk menyelesaikannya yaitu delta TB sama dengan molalitas kali Kb. Molalitasnya kita uraikan dengan rumus W per MR dikalikan 1000 per P kalikan Kb. Sehingga kalau dimasukkan W-nya ini adalah massa zat terlarut per MR-nya zat terlarut tersebut. 11,7 per 58,5 dikalikan 1000 per 250 itu adalah massanya pelarut. Dikalikan 0,52 sama dengan 4 per 5 dikalikan 0,52 dan menghasilkan 0,416 derajat Celcius per mol. Lah, inilah penyelesaian untuk menentukan penurunan jadi penyelesaian untuk kenaikan titik didih. Terima kasih atas pertemuan kali ini, sehingga bisa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.